Hai, kembali lagi di Bincang Silo, masih bersama saya Cynthia Fadila Rahmi yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Saya nggak akan sendiri, saya akan bersama partner saya yaitu Mas Muhammad Antariksa. Halo Mas. Halo, halo. Yang semangat, yang ceria. Kita ceria ya, ceria, semangat. Oke Mas, pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan podcast tentang beberapa fenomena ya Mas, kayak fenomena di masyarakat. Jadi itu banyak. Kita langsung aja nggak apa-apa. Kelitih nih, kelitih fenomena masyarakat, kelitih. Bukan. Jadi banyak banget nih Mas orang-orang yang sekarang tuh udah mulai melek dengan perjanjian. Jadi udah beberapa orang yang kayak kalau misalnya dia punya suatu project, tanyain dulu MOU-nya, tanyain dulu perjanjiannya. Nah, apakah cukup sih Mas? Nah, jadi kita akan bahas itu ya Mas ya. Kita akan membahas tentang apakah cukup dengan sebuah perjanjian yang udah dikasih materai 10.000, udah ditandatangani para pihak itu, apakah cukup sampai di situ aja perjanjian itu? Oke Mas, kita langsung aja ya. Langsung ya. Apa mau ditanya-tanya dulu? Enggak. Langsung aja. Langsung. Oke Mas, kita masuk di pertanyaan pertama nih ya Mas. Ya kan tadi aku udah bilang nih kalau misalnya banyak banget nih mulai orang-orang sadar akan pentingnya perjanjian. Terus gimana kalau misalnya orang-orang ini ternyata mengambil perjanjiannya itu dari internet. Jadi kayak biasanya itu ada di script ID, itu ada perjanjian apa, meskipun nggak full ya Mas. Tapi tuh ya siapa tahu di luar sana ada yang kayak mungkin mereka nggak terbuka bahwasanya membuat perjanjian itu bisa kok sendiri. Nah itu gimana kekuatan hukum kalau mereka bikin dari comot-comot internet gitu? Oke, baik. Ini case yang disampaikan oleh Mbak Cynthia ini memang sering terjadi ya di masyarakat. Artinya banyak orang-orang yang membuat perjanjian itu sebenarnya basically dia adalah orang non hukum, ya kan? Nah, sebenarnya nggak ada masalah ketika teman-teman mau membuat perjanjian dengan mencari di internet tuh nggak ada masalah pada prinsipnya. Cuman teman-teman harus perhatikan seperti karya tulis pada umumnya ya, perjanjian itu adalah sebuah karya sebenarnya kalau saya ibaratkan, karena perjanjian itu sebenarnya nggak bisa kita lihat sesimpel itu adalah sebuah karya. Nah, ketika karya itu dibuat di internet boleh apa enggak? Ya boleh aja, sah aja, cuman akan menimbulkan banyak resiko di situ. Kenapa? Karena yang diambil di dalam internet itu adalah konteks pada saat perjanjian yang membuatnya seperti apa. Jadi perjanjian itu sangat kontekstual dengan si pembuatnya. Jadi misalnya saya membuat perjanjian, itu sebenarnya sangat private untuk diri saya sendiri. Ketika saya share itu di internet, misal perjanjian sewa menyewa gedung ya, tapi yang saya share itu ya benar perjanjian sewa menyewa gedung, cuman yang pokoknya perjanjian sewa menyewa gedung itu berkaitan dengan kepentingan saya. Nah, ketika ada yang mengambil perjanjian itu, mencoba bahasanya copy paste perjanjian yang saya share itu, belum tentu bisa mengcover semua kepentingan dari para pihak yang membuat perjanjian itu. Jadi ya boleh, tapi ada catatannya sih kayak gitu. Terus kalau ternyata dia nyomot nih masih internet, tapi untuk ini perjanjian jual beli tanah yang mana itu kan krusial ya Mas? Oke. Ya. Nah itu mungkin jadi pertimbangan teman-teman semua ya. Jadi kita nggak melarang sih sebenarnya dengan kemajuan teknologi sekarang, ada AI, ada tadi ya di di script tadi yang nge-share. Jadi informasi sudah sangat banyak. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk orang yang tidak mau buat perjanjian hanya dengan alasan saya bukan orang hukum. Itu sebenarnya juga keliru. Tapi saya lebih memfokuskan perjanjian itu kita harus benar-benar paham apa yang ada di dalamnya. Nah, jadi ketika kita mencari perjanjian mungkin untuk konteks yang sederhana, tadi saya sebutkan perjanjian sederhana tuh apa contohnya? Misal kita mau nyewa kontrakan, terus mau nyewa toko, itu mungkin saya bilang itu masih sederhana ya. Sederhana yang dimaksud ini bisa dinilai dari nominal, kemudian dari objeknya. Nah, tadi Mbak Cynthia bilang kalau tanah kayak gimana? Bisa nggak kita copy paste yang ada di internet? Khusus mengenai tanah, itu sudah yang
sudah berbeda ya, karena itu objek bukan seperti kacang goreng yang kita bisa beli dan besok kita batalkan, nggak bisa seperti itu. Objek bidang tanah itu punya pengaturan tersendiri di dalam hukum, khususnya kaitan sama keabsahan jual belinya. Nah, di dalam perjanjian jual beli tanah itu sangat direkomendasikan atau sangat dianjurkan dari kami untuk menyerahkan pembuatan perjanjian itu secara otentik. Jadi otentik itu apa? Dilakukan di depan notaris. Nah, beda lagi kalau kita konteks non jual beli tanah kayak gitu. Nah, jadi gini ya Mas ya. Apa kalau misalnya kita pakai di internet itu is okay, tapi kita harus tetap paham dan mengakomodir kepentingan para pihak ya Mas ya. Oke. Nah, terus Mas, kalau perjanjiannya itu Nah, terus Mas, sejauh mana perjanjian itu bisa menjadi tameng untuk kita dan perjanjian itu malah menyesatkan kita? Jadi perjanjian ini dia pisau bermata dua ya sebenarnya. Ya. Ketika kita berjanji kepada orang, itu pisaunya ada di masing-masing orang yang berjanji. Siapa yang mengingkari ya sebenarnya itu adalah konsekuensi dari adanya perjanjian, ada konsekuensi hukumnya. Kan beda ketika saya mau berjanji sesuatu kepada seseorang itu tidak memiliki konsekuensi apapun selama perjanjian itu saya tidak ikatkan dalam bentuk tulisan. Kenapa? Konsep perjanjian itu sebenarnya lisan itu boleh. Tapi kelemahan dalam konsep perjanjian lisan adalah ketika saya ingkari. Kan banyak ya orang yang berjanji seperti ini berbohong selanjutnya ya itu kalau lisan kan seperti itu. Tapi kalau kita tuangkan dalam bentuk tulisan, orang itu lebih secara psikologisnya dia punya keterikatan. Jadi bukan cuma sekedar gentleman agreement, tapi dia masuk kepada benar-benar nih aku udah janji dan apa yang aku janjikan ini ada di dalam tulisan ini. Jadi ketika ada suatu hal yang dilanggar, maka muncul konsekuensi hukum yang bisa dipertanggungjawabkan bagi yang melanggar. Oh, jadi ya perjanjian selama dituliskan itu insya Allah menyelamatkan kita. Iya, walaupun perjanjian lisan itu boleh juga ya. Oke. Jadi Mas, kan tadi perjanjian itu sebaiknya dituliskan di tulisan supaya perjanjian itu tuh ya mengikatkan kedua belah pihak. Karena kalau lisan aja bisa aja orang itu bohong gitu kan, ya kayak dijanji-janjiin apalah, ya kan. Nah, terus Mas, kalau ini kita udah mencoba untuk perjanjian tulis, kita warmaking kan, tapi ternyata perjanjian ini di kemudian hari menjadi suatu masalah. Nah, itu tuh gimana kok bisa gitu loh Mas? Oh iya. Nah, ini berkembangnya zaman, memang kita sekarang sudah lebih melek ya terhadap perjanjian. Jadi ini dulu mungkin ketika orang cuma sekedar sewa kontrakan itu nggak pakai perjanjian, tapi sekarang itu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pemahaman masyarakat terhadap hukum yang notabene orang yang sekarang basically dia bukan orang hukum itu sekarang apa-apa itu mainnya pakai perjanjian. Itu sudah jadi budaya di masyarakat. Bahkan orang desa itu juga sekarang apa-apa sekarang pakai perjanjian. Jadi itu udah menjadi budaya, tapi walaupun itu belum merata ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah perjanjian itu nanti bisa menjadi permasalahan ke depannya meskipun sudah tadi sebut warmaking. Nah, sebenarnya teman-teman harus pahami bahwa perjanjian itu banyak jenisnya ya. Perjanjian itu ada yang di bawah tangan, ada yang sifatnya otentik. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Cynthia itu adalah warmaking ya. Warmaking itu belum akta otentik. Nah, banyak orang yang terjebak dalam istilah warmaking. Warmaking itu sebenarnya dia hanya dicatatkan di notaris, tapi dia bukan akta otentik. Nah, ini sering menjadi modus di dalam kasus-kasus tindak pidana penipuan dalam perjanjian itu adalah menggunakan mekanisme warmaking. Nah, biasanya si calon korban itu diajak untuk melakukan suatu perjanjian, tapi dia sebenarnya perjanjian itu dibawa bahasanya kayak gini, kita buat perjanjian di notaris kayak gitu. Padahal
perjanjian itu tidak dibuat di depan notaris, Iya. tapi hanya dicatatkan atau disebut dengan warmarking. Warmarking. Nah, jadi teman-teman harus waspada ketika perjanjian itu disebut ya, misal si pelaku itu nyebut, ayo kita buat perjanjian di notaris. Tidak semua perjanjian yang di depan dibuat ada notarisnya itu adalah akta otentik. Iya. Karena kalau di warmarking itu adalah perjanjian yang cuma dicatatkan. Artinya perjanjian itu misal saya dan Mbak Cynthia buat perjanjian di sini, di kantor ini. Kemudian saya tanda tangan, Mbak Cynthia tanda tangan. Warmarking itu adalah dicatatkan. Berarti setelah perjanjian ini dibuat, dibawalah ke notaris untuk dicap bahwa sudah diregister. Udah kayak gitu aja. Dan nanti notaris akan menjelaskan bahwa ini ada perjanjian seperti ini. Tapi akta itu tidak dibuat oleh notaris. Nah, kadang yang tertipu itu karena merasa bahwa akta itu, perjanjian itu dibuat di hadapan notaris, merasa sudah aman. Padahal itu cuma sekedar dilakukan warmarking. Nah, itu kekuatan pembuktiannya di pengadilan udah beda. Dan notaris tidak bertanggung jawab terhadap semua kesepakatan atau tipu daya muslihat yang berkaitan sama akta yang tidak dibuat di hadapannya. Ini kan perjanjiannya dibuat tidak di hadapan notaris, tapi cuma dicatatkan aja. Berarti kita jadi masyarakat tuh harus pintar-pintar untuk kalau seumpama kita disodorin surat perjanjian sama pemilik tanah atau maklar-maklar tanah, itu kita harus bedain ya Mas, mana yang warmarking, mana yang memang akta otentik. Gitu. Betul, harus dibedain. Sebenarnya gampang yang membedakannya gitu. Kalau teman-teman mulai merasa kecurigaan, itu bisa dilihat dari tata cara ngajaknya gitu. Kalau ayo kita ke notaris misalkan, ditanya mau buat akta apa mau buat perjanjian, atau mungkin lebih detail lagi kalau teman-teman bisa tanya, ini mau di warmarking apa mau buat akta otentik. Langsung tanya aja. Kalau dia jawabnya belepotan atau dia jawabnya sama aja, itu teman-teman harus curiga sih. Iya. Kita harus pintar-pintar ya jadi masyarakat. Iya, biar nggak ketipu. Biar kita nggak ketipu berulang-ulang kali. Iya. Oke. Nah, terus Mas, kalau seumpama nih Mas, kita udah PPJB, kita ngomongin perjanjian tanah nih ya Mas, kita udah PPJB lunas, tapi belum AJB. Nah, ternyata tiba-tiba setelah kita udah mengantongi PPJB itu, datanglah si pemilik. Jadi kita tuh kronologi sebelumnya ya. Jadi kita tuh beli di maklar atau seseorang ya kan. Terus dia bilang, saya udah beli, saya udah bayar, keluarlah PPJB ini. Ternyata one day si pemilik tanahnya ini atau ahli warisnya lah, itu ngomong lah tanah ini nggak aku jual. Nah, itu sejauh mana PPJB yang udah kita pegang itu bisa melindungi kita? Karena kan kita udah ngeluarin uang tuh. Iya. Oke. Kalau case-nya kayak gitu, berarti di sini PPJB lunas yang dikeluarkan itu tidak dalam akta otentik. Iya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena istilah PPJB itu sebutannya sebenarnya untuk akta otentik ya. Cuman kan di dalam masyarakat seringkali PPJB ini dilakukan di bawah tangan. Nah, kenapa saya bilang itu kemungkinan case yang tadi disampaikan Mbak Cynthia itu adalah case akta di bawah tangan. Karena ketika kita mau mengurus ke notaris untuk membuat suatu PPJB lunas, itu ada persyaratan yang harus dilengkapi, dan itu dilakukan pengecekan oleh notaris. Bahkan untuk PPJB lunas itu sudah dilakukan pembayaran pajak juga di situ. Nah, jadi banyak proses yang dilalui. Nah, ketika di dalam proses itu ternyata ditemukan bahwa tanah itu belum turun waris, nggak mungkin bisa dilakukan PPJB lunas di hadapan notaris, atau akta otentik PPJB lunas itu nggak mungkin keluar. Nah, dalam case yang tadi disampaikan itu sangat sering terjadi. Kenapa? Karena PPJB yang banyak dilakukan di masyarakat, dia melihat sudah aman nih, udah buat PPJB lunas di hadapan notaris, padahal cuman sekedar daftarin doang di warmarking aja, itu udah merasa aman. Ternyata di kemudian hari, ternyata tanah ini belum turun waris, dan ahli waris yang lain ternyata merasa keberatan terhadap tanah ini, sedangkan kita udah bayar lunas. Problem jadinya di situ muncul. Jadi kita jadi masyarakat tuh harus lebih mewaspadai terkait PPJB lunas ya Mas, yang di bawah tangan.
Iya, PPJB lunas itu sebutan saya bebas aja nulis antara PPJB lunas, PPJB apa kayak kan titel itu bebas kalau saya di bawah tangan. Jadi teman-teman jangan sampai kejebak sebutan PPJB lunas. PPJB lunas yang memiliki kekuatan perlindungan bagi para pihak di situ adalah PPJB lunas yang dibuat di hadapan notaris. Tapi kalau iya kita bicara konsep hukum ya PPJB boleh aja sebenarnya tidak di hadapan notaris, tapi dia tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali karena dia di bawah tangan. Bukan tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali ya, maksudnya lemah. Lemah. Nah, problemnya itu kan PPJB lunas itu sering dijadikan modus. Modusnya seperti itu. Yang sering kita tangani adalah datang ke kantor, saya udah PPJB lunas mas, kita cek ya ini PPJB lunas tulisannya dia gitu loh, padahal isinya bukan akta otentik, tapi dia nyebutnya seakan-akan itu seperti akta otentik. Kita cek belakangnya ya ada tanda tangan notaris, apa dia melakukan watermarking doang. Oh iya paham. Jadi kita sebagai masyarakat, karena tuh ada mas beberapa case yang dia tuh ya ini beli aja nih, aku udah beli kok, ini loh PPJB lunasnya gitu. Ternyata ya itu dia juga belum lunas belinya. Iya. Sering terjadi ya. Iya, oke. Berarti kita kalau misalnya teman-teman nanti ternyata beli dari suatu makelar atau developer, dikasih nih PPJB lunas, teman-teman harus lihat kalau itu bukan akta otentik ya, teman-teman wajib waspada. Ya. Harus bisa bedain ya, kita udah punya teknologi Google. Ya, simple banget. Kalau PPJB lunas itu covernya aja dari depan udah beda. Iya, PPJB itu kalau yang dikeluarkan dokumen akta otentik oleh notaris itu dari depan halaman depannya aja udah beda. Udah gampang banget bedainnya sebenarnya. Iya, pokoknya kalau ada watermarking legaliskan. Ada bahasanya dicatatkan atau kadang nulisnya legalisasi, ada watermarking masing-masing lah. Kadang masing-masing modus ya, ada yang nulisnya macam-macam. Ya, yang nggak ada masalah sih sebenarnya kalau orang itu terpercaya aja yang kita jual beli. Cuman kadang yang kita temui sampai ke kantor kita itu ada satu modus. Modus penipuan tanah ya. Iya. Nah terus mas, sebenarnya apa sih mas cacat-cacat di perjanjian yang sering banget terulang, yang orang-orang tuh nggak tahu, tapi kalian bisa tahu nih kalau misalnya perjanjian ini ternyata ada cacat-cacat ini, itu tuh bisa bikin perjanjianmu tuh nggak sah. Oh, oke. Ini perjanjian umum ya. Iya. Kita bahas perjanjian umum berarti ya. Konsep perjanjian itu teman-teman harus pahami ada namanya 4 syarat dalam 1320 KUH Perdata. Itu ada namanya orang itu harus cakap. Artinya kalau kita buat perjanjian itu harus dengan orang yang sudah dewasa secara usia. Atau dia dikatakan sebagai orang yang cakap. Nah, misal kita perjanjian sama anak kecil kan nggak sah. Kemudian yang kedua ada namanya kesepakatan. Jadi perjanjian itu harus memuat suatu kesepakatan. Jadi kalau berjanji tapi tidak ada kesepakatan sama sekali, apa contohnya? Ya kita cuma nulis doang tapi nggak ada yang disepakati apa-apa, itu bukan perjanjian namanya. Nah yang ketiga itu ada namanya objeknya. Nah bolehkah kita melakukan perjanjian yang tidak ada objeknya? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena objek ini akan bersangkut pautan dengan namanya kausa yang halal. Syarat keempat dari sahnya perjanjian. Nah, 4 syarat ini dipenuhi itu sebenarnya sudah dikatakan sah. Jadi teman-teman yang siapapun ya, ini kita edukasi kepada masyarakat penonton Silo itu kalau mau buat perjanjian itu pastikan di 4 syarat itu. Ingat ya, 4 syarat ini kalau satu aja nggak terpenuhi itu bakal jadi tidak sah perjanjiannya. Tahan. Oh ya, ayo. Oke, tidak sah perjanjiannya. Nah, sekarang teman-teman mau membuat perjanjian terus bingung kan? Bagian mana sih yang paling sering dilupakan ya kan? Kalau 4 syarat itu sudah lah ya, itu wajib bahasanya. Cuman yang sering menjadi titik lemah masyarakat kita dalam membuat perjanjian, khususnya terkait dengan kalau saya menyoroti tentang klausul wan prestasi. Nah, teman-teman kalau belum tahu bahasa wan prestasi itu adalah ingkar janji ya. Ingkar janji. Jadi kan inti dari kita membuat perjanjian itu adalah mengatur tentang
hak dan kewajiban. Heeh. Hak dan kewajiban itu harus dipenuhi para pihak. Ketika salah satu hak dan kewajibannya itu tidak dilakukan oleh para pihak di sini, maka orang itu dikatakan sebagai orang yang cedera janji atau wan prestasi. Nah, sering menjadi kelemahan di masyarakat adalah tidak mengatur tentang apa yang disebut dengan wan prestasinya. Misal, tidak melakukan pembayaran. Misal nih, salah satu pihak dinyatakan wan prestasi, kayak gitu aja bisa berhenti. Permasalahannya cuman bahwa ketika melanggar dikatakan sebagai wan prestasi, udah kayak gitu aja. Padahal itu perlu pengaturan yang detail. Wan prestasi seseorang itu dikatakan dia sudah memenuhi, itu harus ada parameter. Misal, apakah 1 hari dari lewatnya pembayaran dikatakan wan prestasi? Apakah harus 7 hari? Apakah harus berapa hari? Nah, itu perlu parameter. Kadang orang yang nggak bayar itu cuman misal nih, saya nggak bayar utang tepat waktu, saya dikatakan wan prestasi. Cuman sekedar bahasanya tidak tepat waktu, kayak gitu aja. Menurut saya perlu penjelasan yang lebih detail untuk memastikan bahwa seseorang yang dinamakan wan prestasi itu harus punya parameter yang benar-benar detail. Nah, ini kelemahannya kadang itu. Kemudian yang kedua tentang klausul force majeure. Nah, force majeure itu ada keadaan memaksa. Nah, keadaan memaksa ini sering diartikan sebagai keadaan yang benar-benar tidak bisa diprediksi oleh para pihak. Misal terjadi bencana alam, huru-hara, dan sebagainya. Nah, kontekstualnya kita dalam era sekarang itu menurut saya sudah nggak terlalu bisa kita bertahan dengan konsep yang lama. Konsep yang lama itu seperti apa? Ya hanya sebatas seperti huru-hara, bencana alam, kemudian kayak ya standar lah ya keadaan-keadaan yang kayak gitu. Nah, teman-teman di dalam bisnis itu ada satu kejadian yang menurut saya itu bisa menjadi faktor yang menentukan wan prestasi atau tidak, atau dikatakan sebagai force majeure atau tidak. Itu adalah perubahan kebijakan pemerintah. Nah, itu perlu teman-teman pahami, itu bisa menjadi force majeure yang sangat penting di dalam bisnis. Kenapa? Anggaplah kayak gini, saya hari ini saya usaha thrifting misalnya. Saya usaha thrifting sebelum adanya peraturan Permendak yang melarang adanya thrifting, saya boleh thrifting. Saya kerjasamalah sama Mbak Cynthia pada saat sebelum aturan itu keluar. Setelah saya kerjasama berjalan dengan baik, ya kan, saya bisa memenuhi kewajiban sebagai partner bisnis di sini. Berjalannya waktu teman-teman juga tahu kan, Permendak udah ngatur tentang larangan impor barang bekas. Thrifting kan dilarang sekarang oleh pemerintah ya. Saya nggak tahu prakteknya memang masih ada, tapi kan sudah ada aturan yang melarang kayak gitu. Nah, karena bisnis itu dilarang, saya mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang, sehingga penjualan saya terganggu, akses barang saya terganggu, ngirim barang juga susah, jualan juga susah, di-ban di TikTok di mana-mana. Nah, kerja sama bisnis kita kan jadi terganggu nih. Nah, saya bisa nggak bilang bahwa saya wan prestasi? Nggak bisa. Menurut saya melakukan kesalahan ini karena adanya suatu keadaan yang memaksa. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang ternyata ini di luar dari prediksi kita terjadi, dan ini bukan kesalahan saya, tapi ini di luar dari keadaan saya gitu loh. Nah, sehingga menurut saya itu 2 poin tadi itu menjadi titik penting yang perlu diperhatikan teman-teman dan sering terlewatkan. Gitu. Oke, Mas. Jadi 2 poin tadi, wan prestasi sama force majeure ya, Mas. Nah, andai kata nih ini di case di mana perjanjian itu dibuat informal, Mas. Kayak misalnya perjanjian antara kakak sama adik. Misalnya kakaknya minjem barang ke adiknya atau minjem uang ke adiknya, terus adiknya bilang, ya kamu balikin ya, tak pinjemin ya, tapi balikin dalam perjanjian. Nah, terus di situ dia nggak mencantumkan apakah di situ tuh harus dicantumkan 2 tadi atau enggak, karena mereka judulnya mau mengikat kedua belah pihak yang informal gitu, Mas. Ya, sebenarnya kalau ini kembali ke kebiasaan lagi ya. Kalau dalam konteks yang Mbak Cynthia sampaikan tadi, memang agak lucu juga kalau kita membuat perjanjian itu pinjam-minjam uang itu dengan sangat detail ya, dengan konteks yang saya jelaskan tadi. Karena itu saya bicara tentang perjanjian yang sedikit kompleks. Nah, tapi kalau terkait dengan perjanjian yang sederhana, itu cukup dijelaskan
hal-halnya hal-hal yang lebih singkat aja, nggak terlalu detail, nggak ada masalah. Yang penting poin yang tadi saya sebutkan itu, kalau force major ya, kalau pinjam uang itu force majornya beda ya. Iya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena konsep pinjam meminjam itu beda sama perjanjian bisnis. Yang tadi saya bilang konteks force major itu biasanya perjanjian bisnis. Tapi kalau konteks pinjam uang, pinjam meminjam, force majornya ya negara ini huru hara aja sih yang paling mungkin ya. Bencana alam. Kalau bencana alam ya kayak gitu sih. Jadi lebih simpel sih. Tergantung. Makanya saya bilang tadi, kalau ini kita cuma main kopas perjanjian, sedangkan kita mau nge-build suatu misalnya anggaplah perusahaan, kita cuma modal dari internet, itu sangat-sangat berbahaya. Tapi kalau itu cuma perjanjian tadi kayak Mbak Cynthia sampaikan, cuma sekedar utang piutang kakak beradik, ngambil di internet nggak ada masalah itu. Oh ya, berarti kita tuh tetap ya perjanjian tuh kita bisa akses dimanapun, ada contohnya manapun, tapi kita harus tetap melek dengan aturan, dengan caranya untuk membuat perjanjian, ya kan Mas? Kita tadi kan udah bahas cacat kalau di perjanjian itu apa, dan klausul wajibnya itu apa. Nah terus Mas, kalau kita kembali lagi nih ke perjanjian tanah ya Mas, karena kalau perjanjian yang paling krusial itu kayaknya perjanjian bisnis kayak dengan pihak ketiga, dan juga perjanjian tanah. Nah kalau perjanjian tanah itu udah pasti yang paling sahnya itu akta otentik di depan notaris. Iya. Nah, paling aman. Ya paling aman ya. Dalam case ini perlu nggak sih masyarakat tuh masih datang ke pengacara untuk sekedar membahas tentang PPJB atau AJB ini, Mas? Oke. Ini tentang bicara masuknya pengacara ya di dalam proses jual beli tanah. Nah, sebenarnya kan kita kembali ke konsep pengacara itu apa? Ya. Pengacara itu sebenarnya adalah suatu profesi yang dia bekerja di bidang hukum. Jadi dia bisa masuk ke berbagai macam hal. Nah, pendampingan hukum itu adalah jasa pengacara. Pendampingan hukum itu apa? Pendampingan hukum itu adalah melakukan pendampingan terhadap semua hal yang berkaitan dengan hukum. Jual beli itu termasuk sebagai perbuatan hukum. Ya. Jadi makanya di situ pengacara bisa masuk. Nah, perannya pengacara apa? Kita sebagai advokat itu punya namanya tupoksi ya, untuk melakukan due diligence. Due diligence terhadap suatu hal yang berkaitan sama tindakan seseorang. Nah, due diligence terhadap pembelian aset misalnya, pembelian tanah. Nah, kita akan melakukan melakukan suatu pengecekan. Nah, pengacara itu melakukan pengecekan terhadap status tanah itu aman atau tidak. Nah, aman atau tidaknya ini sebenarnya bisa dilakukan dengan secara sederhana, ngecek ke BPN. Itu bisa. Tapi ada hal-hal yang sifatnya teknis, itu kita yang melakukan pengecekan. Contoh, tanah itu apakah sudah kategorinya bisa dilakukan jual beli atau tidak? Itu kalau saya bilang itu udah kayak fatwa ya. Fatwa, oke, ini bisa jual beli apa tidak? Kenapa? Karena bisa jadi tanah itu adalah tanah yang belum turun waris, satu. Atau tanah itu adalah tanah yang sedang bersengketa di pengadilan. Atau misal tanah itu tidak dalam kondisi dia bukan pemiliknya. Nah, membuat fatwa-fatwa seperti itu adalah salah satu tugas dari pengacara. Memberikan rekomendasi bahwa tanah ini setelah kami cek, ini aman, Bu. Tapi kalau misalnya kita ada temuan, ini masih bisa layak dibeli dengan resiko sebagai berikut, atau ini sama sekali tidak bisa dibeli. Nah. Jadi pengacara tuh yang mengecek hal-hal yang nggak bisa ditembus oleh masyarakat umum ya Mas ya? Bukan nggak bisa ditembus, itu semua bisa ditembus. Cuman yang lebih memahami seluk-beluknya lah. Khususnya kadang pengacara itu juga melakukan pendampingan pada saat proses jual belinya. Kadang kita tuh ada kayak feeling bahwa ini udah kelihatan feeling ya. Oh ini kayaknya orang ini nipu deh, atau gelagatnya udah gak beres deh. Karena apa? Dari pertanyaan yang kita lontarkan, kadang kalau ada yang namanya gak beres, suatu kejahatan itu mau ditutupin kayak gimana pun biasanya ketahuan. Apalagi kita yang biasa nanganin orang jahat ya kan. Kita bukan orang jahat ya. Kita bukan orang jahat. Kita orang baik. Cuman
kita kan sering berinteraksi sama Orang jahat. Jadi Ya. kita kayak, oh ini kayaknya mau nipu nih. Kita Jahat nih gitu kan. jahat nih kan. Kita punya feeling tersendiri dan Iya. itu feeling itu dibentuk berdasarkan jam terbang. Iya, Nah, iya. gitu. Oke gitu ya Mas. Jadi ya tetap ya pengacara itu bisa membantu teman-teman. Siapa tahu kalau teman-teman udah cukup teredukasi dengan kepemilikan dokumen-dokumen hukum tanah ya, oke nggak apa-apa, teman-teman yakin gitu. Tapi kalau teman-teman nggak yakin atau teman-teman baru pertama kali beli tanah, ya sebisa mungkin teman-teman gunakan jasa pengacara untuk mendampingi dan mengamankan dokumen-dokumen hukum teman-teman gitu. Oke, terus Mas, kalau dari segi Mas Antarisa sebagai pengacara, point of view-nya Mas Anta ketika Mas Anta itu disodori suatu perjanjian, apa yang Mas Anta lihat dari suatu perjanjian itu? Kayak misalnya baru pertama lihat perjanjian itu, apa yang akan Mas Anta telisiki gitu? Kalau saya pertama yang saya lihat tuh adalah pihaknya dulu ya. Pihaknya ini adalah person atau badan hukum. Kemudian kewenangannya dia. Kewenangannya dia. Jangan sampai kita buat perjanjian sama orang yang nggak berwenang. Nah itu. Jadi kita lihat dulu sebelum kita melakukan perjanjian atau membuat perjanjian tuh kita harus tahu dulu pihaknya. Jangan sampai ternyata kita udah buat tanda tangan perjanjian, isinya udah oke, sepakat ya kan, ternyata kita berjanji pada orang yang ternyata nggak punya kewenangan. Sama aja kita ngapain kan buat perjanjian. Nah itu satu yang pertama saya lihat, pertama pihaknya sah atau tidak. Nah yang kedua itu terkait sama dengan hak dan kewajiban. Karena ini yang menentukan, jangan sampai kelewatan hak dan kewajiban para pihak ini. Hak saya, kewajiban saya itu harus benar-benar apa yang sudah kita inginkan di sini. Jangan sampai nanti ada yang kelewat. Nah, hak dan kewajiban itu sangat penting. Nah, yang ketiga itu adalah kaitan sama wan prestasinya tadi yang saya jelaskan. Itu harus sudah ditentukan seperti apa klausul wan prestasinya. Kemudian yang terakhir adalah tentang objeknya. Nah, objeknya ini kita pastikan jangan sampai salah objek. Karena saya pernah nemu perjanjian yang ternyata salah tulis objeknya. Ya, ketelitian ya. Jadi ini kaitan sama setelah kita udah oke isinya, pastikan sekali lagi isinya. Jangan sampai ada kesalahan. Kenapa? Karena kalau sudah kita tanda tangan, kita kalau mau melakukan perubahan ada adendum, ribet gitu loh. Nah, terus ada lagi pertanyaan Mas. Kalau seumpama nih, kita tuh perlu nggak sih kalau kita tuh mau beli tanah, kita tuh cuma disodori PBJB, tapi sertifikatnya tuh ditahan. Itu tuh termasuk modus penipuan nggak sih Mas? Sertifikatnya siapa yang nahan? Jadi kayak misalnya gini, saya mau beli tanah ini, iya ini ada nih buktinya kepemilikannya ini PBJB, saya mau lihat sertifikatnya, tapi sama yang makelarnya atau pengaku-ngaku pemiliknya tuh bilang, ya masih di BPN, ya masih di ini. Oh iya iya. Wah itu modus yang sangat banyak ya. Iya. Apa biasa kadang disebut sertifikatnya lagi dipecah, sertifikatnya lagi dipecah atau lagi proses turun waris sehingga sertifikatnya tidak bisa diperlihatkan secara fisik. Nah salah satu syarat yang masukan dari saya kalau mau beli tanah itu jangan coba gambling sih masalah itu. Kalau teman-teman mau beli tanah, lihat sertifikatnya secara fisik benar-benar, pegang asli enggak, ya kan? Jangan sampai tadi kejadian yang tadi Mbak Cynthia sampaikan, kalau sertifikatnya lagi di sini, siapa yang menjamin bahwa sertifikatnya ada di situ? Nggak ada. Terus kalau ada di situ, siapa yang menjamin bahwa, misal anggaplah turun waris, lagi proses turun waris, siapa yang menjamin proses turun warisnya berhasil? Nah, jadi banyak hal yang dipertimbangkan ketika teman-teman nggak melihat sertifikatnya secara fisik. Walaupun di dalam beberapa case, ya sangat mungkin kejadian yang kayak gitu adalah memang orang-orang yang benar, maksudnya memang itu orang itu jujur gitu loh. Ini sedang diurus, ya mungkin aja. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih mending kita hold dulu sampai benar-benar saya lihat sertifikatnya. Karena ingat, yang kita beli ini tanah. Ya. Teman-teman beli HP aja lah ya, beli HP. Teman-teman nggak dikasih lihat HP-nya seperti apa. Walaupun sekarang udah banyak yang beli online ya, cuman kan ada masih orang-orang yang memang pengen benar-benar lihat barangnya secara langsung sebelum dibeli. Nah tanah itu ya memang benar kita lihat tanahnya, tapi ingat yang di mata hukum itu perlu diperhatikan sertifikat. Itu adalah hal yang paling penting dalam pembelian tanah. Oke Mas. Nah terus Mas, coba dong Mas dikasih 3 tips atau lebih nggak apa-apa terkait teman-teman yang di luar sana yang mau bikin perjanjian. Kalau perjanjian tanah tuh udah pasti aman ya teman-teman ke notaris, kalau nggak ke pengacara. Nah ini untuk perjanjian-perjanjian
di luar sana, yang di luar tanah itu tadi Mas, buat teman-teman yang emang lagi ada di posisi aku mau bikin perjanjian, entah teman-teman punya bisnis kecil, mau bikin perjanjian sama suppliernya, nah itu amannya gimana Mas? Amannya tiga tips ya. Tiga tips. Yang pertama, teman-teman harus paham dulu apa yang diperjanjikan. Jadi teman-teman harus ngelis dulu pertama ya. Kalau saya biasanya tuh selalu membuat list keinginannya tuh apa sih dulu, kita tuh apa sih yang kita pengen kejar, goalnya dari perjanjian ini. Goalnya dulu, pertama set goalnya apa. Yang kedua, setelah set goal, teman-teman pelajari dulu peraturan perundang-undangan yang berkaitan sama perjanjian ini. Kenapa? Karena perjanjian itu sering sekali bersinggungan sama peraturan perundang-undangan di sekitarnya. Misal perjanjian tentang ekspor impor, itu teman-teman juga otomatis harus paham juga tentang koridor peraturan perundang-undangan sekitar tentang ekspor dan impor. Nah, jangan sampai salah satu dari syarat sahnya perjanjian adalah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi perjanjian yang teman-teman buat itu jangan sampai bertentangan dengan hukum. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu teman-teman pastikan teman-teman berjanji itu dengan orang yang tepat. Jangan sampai, tadi ini kembali ke yang saya sudah jelaskan tadi, banyak orang yang salah dalam melakukan perjanjian, jadi tidak dengan orang yang tepat. Contohnya apa? Jual beli tanah, berjanjinya itu sama maklar. Salah. Itu salah, banyak banget. Salah berjanji, iya. Itu banyak banget yang terjadi. Kami pernah nangani itu di salah satu daerah di Bantul itu. Bikin perjanjian PPJB sama maklar. Waduh, gimana ini? Iya. Orang nggak punya tanah ya kan, buat perjanjian gitu. Tapi apakah ada yang ketipu? Selalu ada. Oke. Jadi teman-teman di luar sana, kalian nggak apa-apa, it's okay untuk membuat perjanjian, tapi alangkah baiknya. Nah, ini deh Mas, untuk teman-teman, biar teman-teman mengedukasi, sebenarnya bisa nggak sih Mas untuk mereviewkan perjanjian itu ke pengacara? Nah, itu review perjanjian tuh salah satu pekerjaan kita ya. Jadi Mbak Cynthia ini kerjanya setiap hari nge-review perjanjian ya. Jadi perjanjian tuh dia di luar kepala. Jadi teman-teman harus tahu ya bahwa perjanjian itu boleh ketika teman-teman sendiri mau buat ya. Cuman alangkah lebih baik tuh direview oleh orang yang memang memiliki kapasitas untuk mereview. Kenapa saya bilang kayak gitu? Review dari pengacara itu sebenarnya adalah review yang berkaitan sama resiko. Kita tuh mau menilai resiko perjanjian ini di mana. Karena tidak pernah ada orang yang berjanji tanpa resiko. Iya. Ada. Enggak ya, lanjut. Ya, sepertinya ada sesuatu tadi ya, kita kaget juga. Cuman teman-teman harus sadar bahwa setiap orang berjanji itu penuh resiko. Iya. Ya. Kecuali janji-janji laki-laki itu nggak ada resikonya. Ya bisa sih gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus paham ya, orang yang berjanji itu pasti penuh dengan resiko. Nah, teman-teman yang menilai resiko itu kan perlu namanya kapasitas ya, kapasitas keilmuan, pengalaman. Nah, kita ini kan hidup jadi pengacara ini sering menilai resiko. Jadi kita udah biasa melihat, oh ini resiko, ini tidak resiko, oh ini aman, ini tidak aman. Sedangkan kita kalau di dalam bisnis itu memang kerjanya penuh dengan resiko kan. Orang bisnis itu semua resiko kan. Nah, makanya dari semua resiko-resiko yang ada itu perlu second opinion dari orang lain gitu. Nah, second opinion dari orang lain tuh ya bisa jadi dari pengacara salah satunya. Karena bisa jadi perjanjian, dalam sebuah perjanjian tuh banyak melibatkan banyak pihak, banyak konsultan. Misal konsultan pajak memberikan pertimbangan seperti ini, konsultan hukum seperti ini, konsultan misal pasar modal berpendapat seperti ini. Jadi tergantung kompleksitas. Jadi kita sebagai pengacara itu bisa memberikan second opinion kepada para pihak di sini yang mau kita review, sehingga dia muncul keyakinan untuk lanjut tanda tangan atau tidak. Nah, kalau lanjut juga dia juga akan teredukasi dengan resikonya, sehingga dia bisa melakukan mitigasi terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dia hadapi ke depannya. Karena ya dari pengalaman kita,
orang perjanjian bisnis itu semuanya nggak ada resikonya perjanjian ya. Pasti kita udah bilang ini celahnya di sini nih. Nah tapi celah ini kalau ini diambil resikonya ini, tapi kalau nggak diambil ya nggak jalan bisnisnya. Nah itu. Oke. Jadi teman-teman memang harus benar-benar melek hukum ya kan Mas, kayak podcast kita sebelum-sebelumnya. Tapi kalau teman-teman ragu ya bisa teman-teman datang ke teman diskusi, kita bisa diskusi. Ya kita kan kalau kita bilang pengacara kan ya nggak selamanya pengacara itu bisa ya kan. Betul, Tapi pengacara punya kapasitas itu. Tapi kalau teman-teman punya teman diskusi yang punya kapasitas itu, kalau teman-teman percaya ke sana ya monggo untuk datang ke teman diskusinya teman-teman. Iya, betul. Oke, makasih ya Mas Antariksa. Hari ini ilmunya sangat kentang. Kentang tuh nanggung, bro. Iya, soalnya kita udah nggak ilmu daging mahal Mas, daging. Mahal ya. Jadi kita ilmu kentang. Iya. Terima kasih atas ilmunya hari ini karena ya setengahnya juga mengedukasi teman-teman semuanya yang mau membuat perjanjian di luar sana. Kalau perjanjian sama pacar boleh Mas? Perjanjian sama pacar tuh nggak sah. Oh nggak sah? Nggak sah. Langsung aja perjanjian pranikah. Iya, ya, betul. Biar perjanjian sama pacar kan nggak sah. Iya, Belum sah kan, jadi ngapain berjanji? Betul. Kalau mau berjanjian sama pacar kalian langsung aja pranikah dan kalian langsung dinikahi. Oke. Makasih ya Mas Antariksa atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua. See you.